Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Ayu sebagai pemateri pertama dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalam makalah kami. Yang pertama saya akan menjelaskan proses legal audit dan teknik penyusunan legal opinion. Yang pertama yaitu legal audit merupakan aktivitas dari proses penilaian terhadap fakta atau data antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan, terutama dalam hal legal risk aspek yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan. Legal audit juga bisa diartikan sebagai bentuk daftar pengecekan atau checklist menyangkut keterkaitan atau saling tergantung antara satu aturan dengan lainnya. Tahap-tahap pelaksanaan legal audit. Legal audit memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama kerelaan, yang mana kerelaan adalah subjek hukum yang akan diperiksa harus secara sukarela membuka diri untuk pemeriksaan. Yang kedua yaitu keterbukaan, bahwa keterbukaan adalah subjek hukum yang akan diperiksa harus membuka diri seluas-luasnya agar pemeriksa dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, bahwa hasil pemeriksa merupakan rahasia yang hanya akan diketahui oleh pihak pemeriksa saja dan pihak yang diperiksa sampai pada saat kewajiban atau kebutuhan untuk membuka informasi tersebut. Yang keempat dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu bahwa pihak yang diperiksa bertanggung jawab penuh terhadap hasil legal audit tersebut. Tujuan dari dilaksanakannya legal audit yaitu yang pertama untuk memperoleh status hukum terhadap dokumennya yang diaudit. Yang kedua untuk memberikan kepastian hukum terhadap aturan-aturan atau kebijakan dari suatu perusahaan. Yang terakhir untuk memastikan perusahaan menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubung dasar proses legal audit yang dibuat terdapat banyak dokumen yang penting dan yang harus diperiksa, antara lain yang pertama anggaran dasar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainul Aziz, pemateri yang kedua, akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang disclose dan perlindungan investor publik dalam kegiatan pasar modal. Prinsip keterbukaan atau disclose di pasar modal itu adalah sangat penting, tidak hanya dalam mendukung efektivitas kebijakan makroekonomi, akan tetapi juga untuk meningkatkan daya saing. Setiap pasar modal juga memiliki aturan atau disclosure dan sistem pembayaran sendiri-sendiri. Keduanya sangat menentukan keunggulan daya saing dari pasar modal tersebut. Penerapan prinsip keterbukaan yang kuat dan sistem pembayaran yang andal dan canggih akan sangat mempengaruhi kinerja pasar modal secara keseluruhan. Berdasarkan UU PM, kewajiban melakukan informasi dengan detail dan rinci sebagaimana telah diatur bab 10 mengenai pelaporan keterbukaan pasal 85 sampai 89. Kemudian diatur rinci dalam keputusan Bapepam nomor Cap 86 PM garing 1996 tanggal 24 Januari 1996, peraturan Bapepam tentang keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik. Dalam hal ini karena perusahaan publik tidak hanya wajib melakukan keterbukaan informasi, akan tetapi untuk pentingnya harus juga memperhatikan kepentingan internal yang dapat bertentangan dengan kepentingan pemodal. Menghadapi situasi dilematis ini dituntut adanya keseimbangan di antara kedua kepentingan tersebut. Usaha untuk mendapatkan titik keseimbangan itu dikenal dengan prinsip yuridis, bahwa keterbukaan informasi tidak semata-mata full saja, tetapi juga harus fair, sehingga menjadi dikenal dengan full and fair disclosure. Kedua,
expired disclosure adalah informasi yang bersifat material dan tidak seharusnya diketahui oleh publik. Untuk itu, maka bidang apa saja yang seharusnya dipublikasikan tidak diketahui dan tergantung pada bidang usaha apa dari perusahaan publik itu sendiri. Namun demikian, apabila dipandang perlu diminta penjelasan oleh otoritas pasar modal, dapat sajalah dijelaskan. Perlindungan hukum bagi investor menurut undang-undang terdapat dalam nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995, pasar modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam menjelaskan fungsinya, Bapepam LK memiliki wewenang yang berupa memberikan izin kepada Bursa Efek, mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat, menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan, menetapkan persyaratan dan tata cara penyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda dan membatalkan efektifnya penyataan pendaftaran, mengadakan pemeriksaan, mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan, melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran yang Bapepam. Dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.